Bagi orang beriman, apa kata Allah? Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah. Ketika Allah gambarkan di ayat 75, ada orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah agar Allah hadirkan orang-orang yang menolongnya. Allah gambarkan orang berimanlah yang akan menolongnya. Orang berimanlah yang mau berjuang, berperang di jalan Allah. Wallazina kafaru, dan orang-orang yang engkar, yuqatilu fi sabilit taghut. Mereka berjuang juga, tapi mereka berjuang di jalan taghut, di jalan kezaliman. Faqatilu awliya'a syaitan, maka perangilah kawan-kawan setan itu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Bapak-bapak kaum mukminin yang khatib muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mampunya kita meninggalkan aktivitas kita dan hadir di sini. Rasakan kaum mukminin bahwa kita telah mendapatkan nikmat yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mau kaum mukminin harus hadirnya kita di sini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berbuat takwa. Karena jelas Al-Baqarah 21, tujuan ibadah agar kita bertakwa. Maka khatib dan kita semua koreksi diri kita. Apakah kita dari Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang, apakah kita sudah benar-benar bertakwa? Harus kita introspeksi diri kita, harus kita jawab, karena ada larangan dari Allah. Jangan kita mati sebelum benar-benar bertakwa. Kaum mukminin yang khatib muliakan, pesan takwa yang ingin khatib sampaikan dalam khutbah Jumat yang terbatas ini, kita akan lihat surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 75. Apa kata Allah kaum mukminin? Wa ma lakum la tuqatilu fi sabilillah. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah? Wal mustad'afina minar rijal, untuk membela orang yang lemah, baik laki-laki, wanisai, wal wildanil lazina yaquluna rabbana akhrijna min hazil qaryah, baik laki-laki, kemudian perempuan
maupun anak-anak yang tertindas, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, negeri yang zalimi ahluha, yang zalim penduduknya. Waj'al lana min ladunka waliya, dan berilah kami dari sisimu pelindung. Waj'al lana min ladunka nazira, dan berilah kami dari sisimu penolong." Kaum mukminin yang kami muliakan, An-Nisa 75 ini menggambarkan kepada kita, di mana Allah menginformasikan kepada kita, ada orang yang berdoa kepada Allah. Apa yang dia minta kepada Allah? Ketika dia ditindas, ketika dia dizalimi, dia minta kepada Allah, "Rabbana akhrijna min hazihil qaryah zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya." Ya Allah, lindungilah kami dari orang-orang yang zalim. Ya Allah, hadirkanlah orang-orang yang melindungi kami. Ya Allah, hadirkanlah orang yang menolong kami. Ini kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 75. Ini sengaja akan disampaikan dalam khutbah yang singkat ini, karena banyak kita melihat akhir-akhir ini orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dibuli. Ada orang di sekitarnya hanya menjadi penonton saja. Kita lihat di sini kaum mukminin, di ayat 75-nya Allah gambarkan ada orang yang dizalimi. Kemudian orang dizalimi ini minta pertolongan kepada Allah agar Allah hadirkan penolong. Dan di ayat 76-nya Allah gambarkan posisi orang-orang yang beriman. Tentu hati dan kita semua ingin berposisi sebagai orang beriman. Maka tanya diri kita, apakah kita sudah mengamalkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 76 ini? Bagi orang beriman, apa kata Allah? Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah. Ketika Allah gambarkan di ayat 75, ada orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah agar Allah hadirkan orang-orang yang menolongnya. Allah gambarkan orang berimanlah yang akan menolongnya. Orang berimanlah yang mau berjuang, berperang di jalan Allah. Wallazina kafaru, dan orang-orang yang engkar, yuqatilu fi sabilit taghut. Mereka berjuang juga, tapi mereka berjuang di jalan tauhid, di jalan kezaliman. Faqatilu awliya'a syaitan, maka perangilah kawan-kawan setan itu. Allah gambarkan ketika ada orang yang menzalimi seseorang, maka yang menzalimi itu dia telah berperang di jalan tauhid. Dan Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, apa kata Allah? Faqatilu awliya'a syaitan, maka perangilah kawan-kawan setan itu. Inna kaida syaitana kana da'ifa. Dan Allah ingatkan, sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita menengok ke belakang. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dikisahkan bahwa seorang wanita muslimah dihina dan dilecehkan di sebuah pasar wilayah non-muslim. Ketika berita ini sampai kepada Khalifah Al-Mu'tasim, beliau tidak tinggal diam. Khalifah segera mengerahkan pasukan besar untuk membalas penghinaan terhadap seorang wanita muslimah tersebut. Bayangkan kamu ini, satu pasukan besar dikerahkan hanya untuk membela kehormatan satu orang muslimah. Itulah izzah, itulah kemuliaan umat Islam ketika mereka dipimpin oleh pemimpin yang bertakwa. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit,
maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Ini yang Allah gambarkan. Buktikan kita orang beriman, kita mencintai saudara kita yang beriman. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kita tidak berbicara tentang kezaliman yang terjadi di Palestina, sebuah kezaliman besar yang menuntut pembelaan besar pula. Namun izinkan khatib mengingatkan diri khatib dan seluruh jemaah bahwa jihad membela yang dizalimi bukan hanya terjadi di medan perang yang jauh di sana. Jihad itu juga ada di depan mata kita. Jihad itu ada di kampung kita. Jihad itu ada di tetangga kita. Jihad itu ada di lingkungan kita sendiri. Ketika di kampung kita ada orang yang berbuat zalim kepada sesamanya, menindas yang lemah, menipu tetangga, merampas hak anak yatim, memeras yang miskin, menyakiti janda, mengintimidasi orang kecil, maka disitulah ayat-ayat tentang pembelaan terhadap yang tertindas juga harus kita amalkan. Apa kata Allah di An-Nisa 75 ini? Wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal musta'afina minar rijali wa nisa wal wildan. Apa kata Allah? Mengapa kamu tidak melawan, tidak berperang di jalan Allah, membela orang-orang tertindas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak? Maka ayat ini tidak hanya berbicara tentang perang besar. Ayat ini berbicara tentang prinsip membela siapa saja yang dizalimi, di mana saja, dalam skala apa saja, baik skala global di Gaza maupun skala kecil di gang dan lorong kampung kita. Apa saja bentuk kezaliman lingkungan kita kaum mukminin? Tetangga yang dizalimi, hartanya diserobot, batas tanahnya digeser, haknya dirampas oleh yang lebih kuat, maka ayat ini berlaku. Wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Mengapa kamu tidak berperang, tidak melawan itu di jalan Allah? Allah panggil kita orang beriman. Karena Allah mengatakan allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman mereka berperang di jalan Allah. Maka mulai sekarang telah mengetahui ayat ini. Kalau ada orang yang zalim, tetangga yang dizalimi, yang hartanya diambil, kita melihat, tidak boleh lagi melihat. Harus berani kita untuk melawannya. Janda dan anak yatim yang ditipu warisannya oleh kerabat yang serakah. Mungkin kerabat ini sepupu kita, kita melihat. Apa kata Allah? Wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Mengapa kamu tidak melawan? Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah, membela anak yatim dan janda itu? Yang membela siapa? Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang yang beriman maka mereka berperang di jalan Allah. Mulai sekarang kalau ada kita melihat orang yang memakan harta warisan saudara kita, jangan kita mengatakan itu tidak urusan Allah, biarlah urusan itu, tidak berhubungan jauh ada. Kalau ada yang mengatakan itu, kita sudah mengatakan bahwa kita tidak beriman. Contoh berikutnya kaum mukminin, buruh dan pekerja kecil yang upahnya dipotong, kita melihat haknya tidak dipenuhi oleh majikan yang zalim, kita lihat itu. Apa kata Allah? Wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Mengapa kamu tidak berperang? Kenapa kamu tidak mengatakan kepada majikan itu, jangan zalim? Kalau kamu tidak mengatakan, orang beriman apa? Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman dia akan berperang dan akan mengatakan kepada majikan yang zalim itu, jangan kamu zalim. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di khutbah kedua ini khatib ingin sampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Kita sering dengar hadis ini, mungkin kita hafal, cuman mungkin kita belum mengamalkannya karena kita belum benar-benar beriman. Apa kata Rasulullah?
barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, nampak kemungkaran itu. Tidak kebetulan itu kaum mukminin. Ketika Allah tinggal di sebuah kampung, nampak kemungkaran itu, Allah ingin uji kita. Apakah kita benar-benar mengikut Rasulullah? Barang siapa, kata Rasul, ini Rasulullah yang mengatakan. Khatib mengulang apa yang pernah dilisani oleh Rasulullah. Barang siapa di antara kalian kaum mukminin semua ini melihat kemungkaran, kezaliman, maka ubahlah dengan tangannya, dengan kekuatan kita. Jika tidak mampu, Rasulullah paham pula kita, kalau jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan kita. Kita katakan dengan kata-kata, jangan buat seperti itu. Jika tidak mampu juga, maka ingkarilah dengan hati. Dan itulah selemah-lemah iman. Itu harus kita pakai. Hadis ini kaum mukminin mengajarkan kita 3 tingkatan jihad skala kecil. Yang pertama, jihad dengan tangan, itu jihad yang nyata. Jihad dengan lisan, suara kebenaran. Jihad dengan hati, sikap batin. Dan yang paling berat jihadnya adalah apabila yang melakukan kezaliman itu pemuka masyarakat. Yang melakukan kezaliman itu ketua RT, ketua RW, bahkan yang melakukan kezaliman itu pihak aparat yang harusnya menjaga keamanan. Ini kata Rasulullah, sebaik-baik jihad adalah mengucapkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Itu yang paling hebat jihadnya. Jadi kalau ada yang kita segan, apakah itu mertua kita zalim, kalau ingin jihad yang besar, katakan sama mertua itu, jangan bapak zalim. Dan Allah juga ingatkan kita di An-Nisa di ayat 95. Apa kata Allah? La yastawil qaiduna minal mu'minin. Tidaklah sama kemudian di antara orang-orang beriman yang duduk-duduk ghairu ulid darah, tanpa mempunyai uzur halangan, duduk-duduk sekerajunya. Wal mujahiduna, dan apakah sama dengan orang-orang berjihad yang melawan fisabilillah di jalan Allah, bi amwal dengan hartanya, wa anfusim dengan jiwanya. Fadallahu mujahidina bi amwalin. Allah melebihkan orang-orang berjihad dengan harta itu apa? Fadallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusim. Allah qaidina darajat. Allah akan mengangkat derajatnya. Kalau kita ingin diangkat derajat kita di dunia ini, belalah kebenaran. Jangan biarkan ada kezaliman di depan mata kita. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat, rabbighfir warham anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.